Timnas akan berlaga dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di tanggal 6 dini hari nanti, kemudian tanggal 10 nanti Indonesia akan melawan Australia di Indonesia begitu. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan jalannya pertandingan nantilah kayak gitu teman. Di video kali ini aku memiliki 4 hal yang menjadi sorotanku sebelum pertandingan tersebut, oke? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini, tidak bosan-bosannya aku mengatakan bagi kalian yang nonton silahkan klik tombol like, subscribe, komen dan lain sebagainya, oke? Nah, poin pertama yang ingin aku sampaikan adalah terkait dengan pemanggilan pemain. Oke. Total ada 26 pemain ya, kurang lebih 26 pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong ya. Pemain-pemain langganan timnas seperti Hernando, kemudian Rizky Ridho, Hafner, Nathan Choaon, kemudian Rafael Strike, kemudian si Ivar Jenner, Tom Haye, Marcelino, Witan, kemudian siapa lagi ya, Arhan, kemudian Sandy Walsh dan sebagainya yang sering kita lihat di timnas lagi itu. Cuman di pemanggilan kali ini ada dua nama ya, paling tidak ada dua nama baru yang kita lihat dipanggil oleh Shin Taeyong yang sebelumnya sudah dipanggil, cuman di pertandingan terakhir lawan Filipina dia nggak dipanggil, dan pada saat sekarang lawan Arab dia dipanggil. Itu yang pertama, itu ada seorang Ramadan Sananta gitu, pemain PSIS yang akhir-akhir ini bisa dibilang moncer lah di liga kayak gitu. Nah, yang ingin aku bahas dari Sananta gini, ya bukan cuman Indonesia aja sih, maksudku kayaknya seluruh dunia, seluruh liga itu kekurangan real striker gitu. Siapa sih striker top sekarang? Haaland, kemudian Osimhen, Vlahovic, kemudian ya itu doang kan, artinya yang sebagai seorang goal getter gitu di semua negara kan nggak punya seorang goal getter yang mematikan. Nah, salah satunya goal getter yang menurutku ya di Indonesia, yang artinya ya lahir besar di Indonesia gitu ya, salah satunya Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Cuman kan Hoki Caraka ini kayaknya menjadi apa ya, menjadi dalam tanda petik anak kesayangan Shin Taeyong lagi gitu, walaupun dalam tanda petik ya, benar atau enggaknya perlu dicek lagi. Kemudian dipanggilnya Sananta, bagus. Apakah bagus? Ya bagus, karena ya bagaimanapun Shin Taeyong nggak bisa ngarepin Rafael Strike terus tiap pertandingan. Toh ya di timnas senior dia belum cetak gol kan. Dia cetak gol kan di U23 kemarin, di AFC U23 kemarin. Nah, sekarang kan dia belum cetak gol untuk timnas senior. Sedangkan Ramadan Sananta sudah mencetak gol pada saat melawan Vietnam di ronde kedua kemarin gitu. Nah, kemudian ya, maka dari itu pemanggilan Sananta menurutku bagus. Artinya Sananta juga masih muda, kemudian dia masih bisa berkembang, masih bisa belajar sama Strike, masih bisa belajar sama Haye dan lain sebagainya. Itulah gunanya pemain diaspora begitu. Nah, kemudian pemain lain yang dipanggil oleh Shin Taeyong adalah Martin Paes gitu. Artinya kita memiliki tiga kiper ya. Pertama itu Martin Paes, kemudian Hernando, kemudian siapa sih namanya yang mirip Kepa itu, aku lupa namanya. Lupa aku seriusan, dan itu kayak gitu. Kemudian kita punya 3 kiper gitu lah. Kemudian apakah ini hal yang bagus? Ya sangat bagus. Artinya walaupun mungkin ya sekali lagi aku nggak peduli dia mau keturunan mau tidak ya. Kalau dia ada paspor Indonesia ya udah main aja kayak gitu. Nah, kalau kemudian orang bilang, ya sayang dong Hernando bagus, bla 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 bla. Ya enggak, Hernando itu masih 22 tahun bro. Oke, Martin Paes itu udah 26 tahun. Artinya secara pengalaman, secara skill mungkin Martin Paes di atas dia. Tapi kan setidaknya Hernando bisa belajar dari dia bagaimana caranya build up, positioning, ketenangan. Dia bisa belajar. Itu yang harus kita lihat. Hernando itu umurnya masih 22 tahun, masih panjang karir di paling tidak di kalau dia nggak macem-macem, nggak aneh-aneh ya, dan tetap profesional ya, rasaku 10 tahun lagi dia masih akan ada di timnas kayak gitu. Kalau dia nggak macem-macem dan nggak aneh-aneh ya kayak gitu, pasti dia masih ada di timnas kayak gitu. Nah, kemudian itu terkait dengan pemanggilan pemain yang menurutku sangat bagus. Orang kan bilang, ngapa nggak manggil Lili Pali, ngapa nggak manggil siapa lagi ya, dan lain sebagainya lah. Ya, squadnya udah full, squadnya ini udah proporsional gitu, dan ini pemain yang sering
apa namanya dipakai ataupun dipanggil Sintayong, artinya dia sudah ngerti kemauan Sintayong. Pemain ini sudah ngerti kemauan Sintayong. Sintayong juga sudah mengerti instruksi apa yang harus diberikan kepada pemain-pemain yang dia panggil gitu. Nah, itu terkait dengan pemanggilan pemain. Nah, yang kedua adalah tidak dipanggilnya Elkan Bagot gitu. Gini, ya kita mungkin yang gimana bahasanya? Kita dan semua orang mungkin nggak ada yang tahu apa permasalahan sebenarnya antara Elkan Bagot dan juga Sintayong gitu. Mungkin yang tahu ya antara Elkan Bagotnya dan juga Sintayong dan tim kepelatihannya, mungkin PSSI juga yang mungkin yang tahu. Tapi kan itu nggak mungkin diumbar ke publik apa yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi ya kalau menurutku ya sangat disayangkan sebenarnya. Walaupun nggak ada dia, nggak ada masalah juga. Masih ada pelapis kayak Hapner masih bisa ngelapis, Ferrari masih bisa ngelapis. Bahkan Dewangga kemarin di AFC main bagus pada saat lawan Guinea ya untuk Olimpiade gitu. Jadi yang nggak sebenarnya nggak ada masalah, cuman sangat disayangkan. Padahal dia kan tinggi, bisa diandalkan untuk bola-bola atas, kemudian bisa diandalkan secara teknik pengalaman dia gitu ya. Sangat disayangkan. Kalau menurutku sangat disayangkan. Nah, seharusnya yang terjadi bagaimana ya? Rasaku ini masalah ego ya. Mungkin kejadian antara Sintayong dan juga Elkan Bagot ini seperti kejadian antara Ten Hag dan juga Jadon Sancho. Artinya kedua-duanya ini masih sama-sama egois, sama-sama tidak mau memberikan maaf atau sama-sama tidak mau terbuka untuk berbicara. Kalau aku bilang ya rasaku Sintayong sebagai leader harus merendahkan sedikit lah egonya, oke? Ku kasih kau satu kesempatan lagi, jangan buat kesalahan yang aku tidak suka itu. Kalau kau buat lagi, selesai karirmu di timnas gitu, oke? Menurutku kayak gitu aja kalau aku jadi Sintayong, oke? Jadi kalau aku pribadi ya sangat disayangkan, apalagi dia juga akan pemain yang bermain di Inggris. Tentunya pengalaman dia, kemudian atmosfer yang dia rasakan bisa dibawa atau bisa ditularkan di timnas kita. Tapi ya masalah internal kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau menurutku ya semoga aja apa yang terjadi antara mereka cepat kelar dan juga Elkan Bagot bisa kembali ke timnas kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kita masuk ke pertandingannya, yaitu prediksi susunan pemain versiku gitu. Oke, kita berandai-andai semua pemain itu fit. Oke, semua pemain itu bisa bermain dan semua pemain itu tidak ada masalah untuk bermain. Oke. Nah, kalau ya seperti biasa ya Sintayong itu kan biasa pakai 3-4-3 atau 3-4-2-1. Ya, pokoknya secara garis besar kan 3-4-3. Nah, aku akan menyusun versiku sendiri gitu. Nah, yang pertama di penjaga gawang ya pasti Martin Paes. Pasti aku pasang Martin Paes. Kenapa? Ya pengalaman, kemudian tinggi badan, apalagi yang kita lawan nanti Arab yang tinggi badannya pasti di atas kita. Kita butuh Kita butuh kiper yang bisa handal dengan bola-bola atas gitu. Karena Hernando kan beberapa momen bola-bola atas dia selalu salah mengambil keputusan. Dan kemudian kita ingin lihat seberapa hebat sih sebenarnya Martin Paes ini bermain gitu, oke? Martin Paes, kemudian 3 back di depan pasti di back kan 3-4-3, back tengah sebelah kanan pasti Rizky Ridho, di tengah Jay Itses, di kiri kemudian Justin Hubner gitu ya, 3 di depan, kemudian 4 di tengah. Nah, ini 4 di tengah ini, di kiri aku lebih memilih Verdong daripada Arhan lagi-lagi karena pengalaman dan kemudian intensitas dia di klub. Kemudian Arhan kan juga jarang bermain ya dia sekarang di Jepang ya. Di Jepang kan jarang bermain, sekalinya main dapat kartu merah. Jadi rasaku Kelvin Verdong lebih bisa diandalkan lah karena feel the game-nya itu lebih dapat gitu. Kemudian di tengah karena Tom Haye nggak terpinggirkan. Kalau aku bilang Tom Haye udah pasti jadi DM. Kemudian ya pendampingnya mungkin orang bilang pasang Ivar, mungkin pasang Buaya. Kalau aku nggak, kalau aku bilang lebih kepada pasang Choaon ini kan di Swansea dia sebenarnya back kiri kan, artinya atau full back kiri. Cuman ya dia kan bisa inverted ke dalam, masuk ke dalam menjadi box to box ataupun menjadi DM gitu. Yang penting Tom Haye ini jangan disuruh sebagai pemain kreatif yang memberikan end pass, yang memberikan kemudian shooting ya. Rasaku Tom Haye bukan tipe pemain seperti itu. Dia kayak siapa ya? Kayak Casemiro lah, 1-2 sentuhan kemudian mengalirkan bola, bukan tipe pemain yang kreatif.
TP pemain kreatif berikan kepada Marcelino ataupun kepada seorang Nathan Choaon gitu. Nah, kemudian di sayap kanan atau wingback kanan. Nah, wingback kanan ini mungkin orang bilang Asnawi lah atau Shine lah atau siapa lah. Tapi kalau aku back kanan kita ini agak sedikit risky kalau aku bilang, karena ya Asnawi beberapa kali dimainkan kapten kita semua juga bukan blunder lah, sering mengambil keputusan yang salah. Jadi kalau aku pribadi kalau aku prefer Sandy Walsh sih mungkin, karena ya mungkin lebih safe aja lah mainnya gitu, lebih safe, apalagi nanti kita akan menghadapi ya sayap-sayap Arab yang mungkin kencang secara langkah. Ya rasaku Sandy Walsh bisa mengimbangi itu. Nah, kemudian 3 di depan. Ya kalau aku pribadi Marcelino dan juga Ragnar itu nggak bisa main bersama kalau bilang, karena posisi mereka itu hampir sama kalau pakai formasi 3-4-3, kecuali 4-2-3-1 Marcelino bisa di belakang striker, tapi kan Sintayong lebih memilih 3-4-3. Artinya ya kalau aku ya di kiri ya pasti Ragnar kalau aku bilang, kecuali Sintayong mau main tanpa striker. Di kiri mungkin ada Ragnar, kemudian di depan itu Rafael Stork, kemudian di kanan. Nah, di kanan kalau beberapa kali Marcelino dicoba di sebelah kanan, dia nggak bisa. Dia nggak bisa improve lah, nggak bisa tune in lah. Jadi kalau bilang di kanan, aku lebih memilih Witan karena Witan dipanggil kan. Jadi aku lebih prefer ke Witannya gitu daripada si Marcelino. Lebih kepada kecocokan dalam posisi. Kalau menurutku ya, tapi kalau Sintayong pasti nurkan Marcelino karena salah satu anak emas dia lah kayak gitu. Nah, itu terkait dengan susunan pemain. Nah, yang keempat itu adalah peluang timnas untuk melaju ke babak selanjutnya atau peluang timnas di laga inilah minimal gini. Ya, rasaku semua channel YouTube terkait dengan sepak bola udah membahas ini, dan aku juga udah bahas ini. Kalau aku bilang, dan Sintayong juga bilang kan bahwasanya ya dia sadar bahwasanya di grup ini dia adalah tim dengan peringkat FIFA paling terbawah, atau secara peringkat FIFA kita adalah yang paling lemah secara peringkat FIFA, oke? Secara peringkat FIFA. Kemudian Sintayong bilang tidak begitu realistis kalau kita mengandalkan untuk lolos ke babak berikutnya dengan mengharapkan kita bisa finish di 1-2. Bisa-bisa aja gitu. Dia lebih optimis bahwasanya kita akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa finish di 3 atau 4, kemudian kita akan playoff untuk ronde keempat. Dia pelatihnya sendiri bilang kayak gitu loh. Jadi ya Sintayong juga nggak mau muluk-muluk, nggak mau memberikan harapan palsu kepada fans Indonesia, kepada federasi, kepada pemain. Dia bilang target realistisnya adalah kita masuk 3-4, ranking 3, masuk round keempat melalui playoff gitu. Karena kan 1-2 udah otomatis masuk ke Piala Dunia kan. 3-4 itu dibuat grup lagi, kemudian nanti yang peringkat 1-2-nya itu akan otomatis lagi masuk ke Piala Dunia gitu kan. Sedangkan peringkat 3-nya ya kalau langsung koreksi ya kalau salah, peringkat 3-nya akan playoff lagi melawan negara Amerika Tengah atau Amerika Selatan untuk masuk ke Piala Dunia untuk satu slot. Artinya di Piala Dunia kali ini jumlah tim kan bertambah gitu. Jadi kita punya Asia punya slot itu 8,5 lah bisa dibilang. Artinya kita punya slot lebih banyak lagi. Biasanya kan cuma 5 itu ya udah pasti 5 ya kan biasanya. Biasanya 5 itu udah pasti Korea, Jepang, kemudian Korea, Jepang, Australia, kemudian Arab, mungkin Qatar, Iran. Antara mereka ini aja kan yang masuk Piala Dunia kalau kuotanya cuma 5 gitu. Jadi kalau menurutku apa yang dikatakan oleh Sintayong itu cukup masuk akal dan juga realistis begitu. Kalau menurutku pribadi. Dan aku mengamini apa yang dikatakan oleh Sintayong itu lebih realistis daripada kita mengharapkan kita harus menang bla 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 bla. Pertanyaannya, apakah kita bisa menang melawan Arab? Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Apa yang harus dilakukan Sintayong? Ya kita main ngepres. Jangan main bertahan. Karena kalau bertahan nanti ya mereka pasti main bola-bola atas yang mana ya semoga aja kita nggak kecolongan gitu loh. Karena kita punya 3 back tinggi kan di belakang. Hapner, kemudian Jai Itses, kemudian di kanannya itu ada Rizky Ridho. Ya semoga aja pemain-pemain ini kalau bermain dengan bola atas kita nggak kewalahan lah kayak gitu. Oke? Merasaku itu terus. Merasaku itu aja. Analisaku terhadap dengan laga yang akan terjadi antara timnas lawan Arab maupun lawan Australia.
Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, di like. Semoga terhibur.